Halo Bapak Ibu, long time no see. Video hari ini saya akan membahas apa saja langkah-langkah yang mesti diperhatikan ketika Anda ingin membeli asuransi. Biasanya Bapak Ibu yang menjadi nasabah membeli asuransi bisa karena beberapa hal. Bisa karena ditawari teman atau saudaranya yang mendadak jadi agen. Bisa juga dari pegawai bank maupun telemarketing yang menawarkan. Dan yang paling keren yang saya temukan beberapa tahun belakangan ini adalah nasabah sendiri yang punya kesadaran untuk membeli asuransi. Jadi saya ditelepon, Tito masih di Allianz ya? Iya, saya pengen beli asuransi dong. Nah, seperti begitu. Namun banyak nasabah yang mau beli asuransi maupun yang sudah beli asuransi tidak tahu benar asuransi apa yang dia beli. Apalagi kalau nasabah beli asuransi karena diteror sama agen yang gaya McDonald 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Wah, itu mengerikan sekali. So, langkah pertama saat hendak beli asuransi adalah tanyakan ke diri Anda ingin asuransi ini untuk apa? Ada beberapa tujuan dalam membeli asuransi. Bisa untuk dana warisan, bisa untuk dana pengobatan penyakit kritis, bisa untuk dana pengobatan di rumah sakit, bisa untuk dana pendidikan untuk anak, bisa juga untuk dana pensiun, dan bisa yang lain sebagainya. Nah, untuk topik ini saya akan membuatkan video khusus yang membahas orang apa yang cocok untuk asuransi jenis apa. Jadi stay tune di channel ini. Setelah Anda jelas apa yang Anda inginkan, barulah cocokkan dengan penawaran asuransi dari agen Anda. Jika sesuai, gaskan. Namun jika tidak sesuai, bahas dengan agen Anda apa yang Anda inginkan. Jika tidak ada produk dari perusahaan tersebut yang sesuai keinginan Anda, carilah di perusahaan lain. Karena Indonesia banyak perusahaan asuransi kok, bukan hanya satu. Jadi Anda bisa banding-banding. Karena ketika Anda sudah beli, itu jangka panjang. Langkah kedua adalah mintalah penjelasan proposal dengan detail. Minta agen tunjukkan bukti tertulis yang mana yang diceritakan atau yang dijelaskan oleh agen. Misalkan Anda ingin beli asuransi dana pendidikan. Tentu penting untuk memastikan benarkah 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun kemudian Anda bisa tarik dana untuk biaya pendaftaran sekolah anak Anda. Atau angka-angka fantastis yang lebih cuan dari bunga deposito itu hanyalah ilustrasi yang tidak pasti. Dan yang paling penting adalah minta jelasin tanda bintang dan huruf-huruf kecil yang di proposal. Langkah ketiga, Bapak Ibu, ini opsional ya, adalah tanya agen lain tentang isi proposal yang Anda ditawari. Ini untuk memastikan isi yang diceritakan oleh agen Anda itu sama. Juga bisa Anda dapatkan info lain yang mungkin lupa diceritakan oleh agen pertama Anda. Nah, jika Anda bingung cari siapa, Anda boleh kontak saya. Saya sudah sering membantu bedah polis dan proposal dari berbagai perusahaan asuransi ya. Dan bayarannya adalah segelas es teh manis yang jika saya berkunjung ke kota Anda. Wedang jahe juga boleh. Langkah keempat adalah pilih agen. Jika merasa sudah cocok, sudah jelas dan paham mengerti plus minus produk asuransi Anda, sudah fix mau beli nih. Berarti tinggal pilih agen mau beli dengan siapa. Ini tergantung apakah Anda tipe nasabah yang pengen diurus agen atau Anda nasabah yang mandiri. Jika Anda mandiri, agen manapun sama aja. Gak perlu pusingkan apakah mereka hanya kerja 3-6 bulan terus menghilang. Karena Anda bersedia urus sendiri, ke kantor sendiri, telepon ke customer service perusahaan asuransi sendiri, semuanya. Basically, Anda menjadi agen Anda sendiri. So, kalau Anda bersedia seperti itu, mending Anda juga daftar jadi agen. Ya, mending ya. Jadi, Anda bisa beli dengan diri sendiri, sehingga Anda dapat komisi. Lumayan juga, ya kan? Tapi jika Anda ingin diurus oleh agen, pilihlah agen yang profesional, terbukti, juga bertanggung jawab dan jujur. Ya, ini agak sulit menilai sih, dan menurut saya cara paling gampang menilai adalah dari cara presentasinya.
Apakah dia yang nge-push suruh beli terus? Apakah raut mukanya berubah ketika Anda bilang, saya pikir dulu ya, dan mukanya langsung, nah seperti gitu ya. Dan apakah dia selalu follow up setiap hari ya, menanyakan kapan beli, sekarang beli loh, besok patni gimana, nah seperti gitu. Jika menurut saya, jika dia nggak nge-push terus, kalau merasa ditolak mukanya berubah dan tiap hari nge-push untuk beli, ya menurut saya agen jenis ini tipe yang sales oriented ya, mikirnya itu cuma omset, nggak peduli kepentingan nasabah. Jadi menurut saya boleh blacklist agen seperti itu. Sebaliknya, jika agen mampu menjelaskan kerumitan polis dengan bahasa manusia yang mudah dimengerti ya oleh Anda, lalu juga jujur jelasin kekurangan dan kelemahan produknya, bukan hanya kelebihan, dan juga santai ketika Anda bilang pikir dulu. Jadi misalkan Anda mengatakan, oke, saya pikir dulu ya, dan oh ya, it's good, nggak apa-apa. Nah, ya seperti gitu. Agen Wallace seperti gini yang santai, ya ini lebih bisa diandalkan dibanding yang kejar-kejaran seperti gitu. Dan langkah kelima Bapak Ibu, ini dilakukan setelah Anda beli. Jadi setelah beli pun masih ada kerjaan ini. Ketika sudah sign, dalam 1 bulan pertama, pastikan 2 hal ya. Yang satu adalah Anda ada terima buku polis, baik itu by email, karena sekarang sudah paperless ya, go green, baik di email ataupun fisik. Kemudian ingat baca isi dalamnya, dan yang paling penting itu data SPAJ yang diisi agen tentang Anda. Jangan sampai salah isi. Dan paling penting itu di kolom kesehatan ya, tinggi badan, berat badan. Misalkan nih Anda punya kolesterol atau darah tinggi, ternyata ternyata si agen nggak tulis ya, Anda sudah laporkan punya kondisi ini segala macam, nggak dilaporkan. Itu bahaya sekali. Anda boleh nonton video saya yang kemarin, yang teman saya papanya gagal klaim karena beli asuransinya, si manajer bank tersebut tidak menulis jujur kondisi kesehatan nasabah. Wah, itu 900 juta hilang gitu aja ya. Anda boleh nonton itu. Nah, poin kedua dari langkah kelima ini adalah pastikan Anda ada menerima SMS atau email notifikasi dari perusahaan asuransi, di mana ini berarti data Anda sudah tercatat di perusahaan asuransi. Jadi ke depan ketika Anda mau komunikasi, dapat informasi seperti sudah mau jatuh tempo atau mau lapse ya, itu semuanya ada. Anda tidak perlu tunggu kabar dari agen gitu loh. Oke Bapak Ibu, semoga 5 langkah dalam membeli asuransi ini membantu Anda yang sedang mau beli asuransi. Jika Anda merasa video bermanfaat, silahkan di like, share, dan subscribe. Saya Tito Santana, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!